Pergi kamu, dasar binatang kotor. Jangan sentuh sepatu saya. Istriku benar-benar sudah kehilangan akal. Apartemen penuh kucing, kantor juga. Memangnya mereka bisa menghasilkan uang? Dasar sampah. Lama sekali lift ini. Benar-benar tidak ada yang beres hari ini. Sudah bau kucing, lift juga lambat. Awas saja kalau sampai ada bulu yang menempel di jas saya pecat kalian semua. Sayang, kamu tahu kan? Saya baru saja mengganti karpet lobi dan lift dengan material terbaik. Tapi tadi saya harus bertarung dengan pasukan kecilmu. Mereka cuma mau menyapa kamu kok. Di pagi hari yang cerah, saat Santi sedang berlutut di teras belakang, menuangkan butiran makanan kucing ke piring kecil. Seekor induk kucing makan dengan lahap. Santi, istriku yang sangat pengertian sekali. Sudah berapa kali saya bilang, jangan kasih makan sampah berbulu di rumah ini. Mas, dia ini sedang menyusui. Kasian, badannya kurus sekali. Berbagi sedikit tidak akan membuat kita miskin, Mas. Bukan soal miskin. Rumah ini jadi bau. Banyak kotoran. Kamu itu istri pengusaha, bukan pengelola kebun binatang. Jangan-jangan kau hanya sayang dan perhatian hanya kepada sampah berbulu ini, bukan diriku ini. Mas tahu, kenapa aku gak pernah sanggup nolak setiap ada kucing telantar di depan pagar? Bukan karena aku mau rumah ini jadi berantakan, Mas. Rumah ini terlalu sepi. Kalau kamu kerja, anak kita juga sekolah. Pulang juga udah mendekati sore. Dinding-dinding ini gak pernah bicara. Tapi kucing-kucing ini, mereka satu-satunya yang menyambut aku di depan pintu. Seolah-olah aku ini berarti buat mereka. Mereka gak peduli aku masak apa hari ini. Atau gimana berantakannya dasterku. Mereka cuma butuh aku ada. Tapi kan tidak seperti itu juga caranya. Tidak rumah, tidak kantor, semua bintang berbulu ini ada. Tapi mereka juga makhluk Tuhan, Mas. Mereka punya hak untuk hidup. Mungkin buat Mas, mereka cuma beban dan kotoran. Tapi buat aku, mereka itu detak jantung di rumah yang seringnya terasa mati ini. Hak mereka itu di jalanan, bukan di sini. Bukan kau manja dengan makanan yang tidak pernah mereka cari, yang tidak mereka coba berusaha, hanya dimanja. Sekali lagi saya lihat ada kucing di sini, saya tidak akan segan-segan. Ingat itu. Maafin ibu ya, Nak. Maaf kalau kehadiran kalian bikin bapak marah. Tapi ibu janji, selama ibu masih di sini, kalian gak akan pernah kedinginan di luar sana lagi. Kadang, rumah bukan tentang siapa yang paling lama menghuninya, tapi tentang siapa yang paling tulus memberikan rasa aman. Baginya, mereka bukan sekedar hewan, melainkan bagian dari jiwa yang tak ingin ia biarkan terlantar, meski harus dibayar dengan luka di hati sendiri. Kesibukan siang hari telah surut, menyisakan keheningan yang janggal di antara tumpukan kardus yang menjulang. Bagas masih terjaga, bukan untuk menyelesaikan pekerjaan, melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun gangguan yang tersisa di wilayahnya. Kalian lagi. Sampai ke gudangku juga kau berani bersuara di sini. Wahai makhluk berbulu. Di kantor saya pun kalian berani masuk. Kenapa kesabaranku selalu kau uji? Semua ada batasnya. Dan saya akan membuat kau makhluk berbulu berisik tidak akan bersuara lagi di sini. Mau main-main sama saya? Oke, saya kasih minuman biar kalian betah di neraka. Ini akibatnya kalau berani mengotori tempat kerja saya. Hancur kalian semua. Tak
ada yang boleh mengganggu kenyamanan saya. Pak Bagas, ada suara apa di dalam? Kenapa ada suara berisik? Tidak ada apa, Pak Satpam. Kau kemari saja. Bukan masalah besar. Hanya membersihkan sedikit hama yang kebetulan lewat. Pastikan gudang mengilap besok pagi ya. Aku tak ingin ada satu pun bulu yang merusak pemandangan indahnya lantai beton itu. Sedikit pun. Mengerti kau? Siap, Pak. Tenang aja, Pak. Saya akan merahasiakannya. Malam itu sunyi terasa mencekam. Tak seperti biasanya. Di bawah remang lampu jalan, puluhan kucing hitam berada di kisaran halaman rumah Bagas. Di dalam kamar, Bagas bergulat dengan tidurnya. Keringat dingin mengucur deras, membasahi bantal, seolah ia baru saja keluar dari rendaman air. Di balik kelopak matanya, kegelapan yang lebih pekat sedang mengejarnya. Jangan mendekat. Pergi. Jauh-jauh dari saya. Tolong. Pergi. Mimpi itu berakhir, tapi terornya baru saja dimulai. Pergi. Kau Mas, sampah berbulu. Mas Bagas. Istighfar, Mas. Itu Mas mimpi buruk ya semalam? Kamu dengar itu, San? Suara kucing itu. Dia di sini. Saya yakin dia di sini. Mas? Mas Bagas? Istighfar, Mas. Itu Mas mimpi buruk ya semalam? Bunda, kenapa ayah, Bunda? Tidak ada apa-apa, anakku sayang. Papa cuma bermimpi semalam. Iya, anakku sayang. Papa minta maaf sudah membangunkan kamu. Sekarang, ayo kita bangun. Kamu mandi dan ayah bersiap berangkat ke tempat kerja. Bunda akan antar kamu, sayang. Iya, anakku sayang. Bangun yuk. Nanti kita bawa makanan pupus yang ada di sekolah kamu ya. Asyik. Iya, Bunda. Aku mau kasih makan pupus oyenku di dekat kelasku. Mereka melakukan aktivitas di pagi hari, dan Bagas tidak tahu bahwa saat ini dia terus dihantui rasa takut akan perbuatan jahat dia di gudang waktu itu. Dadah, Papa. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa berdoa ya, Papa. Halo semua, semangat pagi hari ini. Jangan lupa ya, nanti kita rapat. Panggil bendahara, sekretaris, dan kepala bagian semua ya. Baik. Kita bertemu di ruang rapat. Laksanakan. Kalian udah denger nggak kabar? Ada kucing mati dan anaknya di gudang. Ada orang yang sengaja menyiksa kucing sampai mati. Bener-bener ngeri. Ya Tuhan, aku baru denger tadi pagi. Aku langsung merinding. Apa orang itu nggak takut ya sama balasannya? Menyakiti makhluk tak berdosa itu urusannya berat. Iya, aku pernah dengar ceramah soal ini. Di Islam, kucing itu hewan kesayangan Rasulullah. Membunuhnya tanpa alasan syar'i itu haram hukumnya. Dan aku yakin agama manapun akan melarang itu. Betul banget. Ingat nggak cerita tentang wanita yang masuk neraka cuma gara-gara mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan? Itu hadis sahih loh. Padahal wanita itu mungkin ibadahnya banyak. Tapi karena satu perbuatan keji itu habis semua pahalanya. Itu dia yang aku takutkan. Azab Allah itu nyata. Bayangkan kalau di dunia saja hidupnya sudah nggak tenang karena dihujat orang se-Indonesia. Apalagi nanti di akhirat. Kucing itu kan pendoa di rumah kita. Oh, ya bagaimana jika istri Pak Bagas dengar? Ya dan apalagi itu kucingnya dia kan? Dia pecinta kucing. Di kantor saja dia baik banget sama kucing.
saran saja sih buat kita. Kalau memang ada kucing liar yang mengganggu, ya diusir baik-baik saja. Jangan disakiti, apalagi sampai dibunuh. Nyawa itu urusan pencipta. Kita nggak punya hak main hakim sendiri sama hewan. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai rasa kesal sesaat malah mengundang azab yang pedih. Kasihan kucingnya. Kasihan juga orang yang gelap mata itu. Kira-kira siapa ya yang tega seperti itu? Dan akibatnya apa ya? Penasaran loh aku. Yuk, kita kerja lagi. Ntar Pak Bagas dan pimpinan lainnya lewat, mau rapat, lihat kita gosip dibilang gak kerja, ya kan? Jadi keuntungan yang akan kita dapatkan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dari neraca ini, semua bekerja sesuai instruksi pimpinan direksi pemasaran. Tiba-tiba, sebuah suara mengerang anak-anak kucing memecah suasana rapat yang Bagas pimpin. Suara anak-anak kucing yang menyayat hati, penuh kesakitan. Tapi anehnya, hanya Bagas yang mendengarnya. Diam! Siapa yang bawa kucing ke ruangan ini? Matikan suaranya, keras sekali. Pak Bagas, suara apa? Di sini sepi, Pak. Cuma suara AC. Pak Bagas jangan menakuti kami semua yang ada di sini. Tidak ada suara, apalagi suara kucing. Pak Robert, jangan bercanda. Pak Robert dan yang lainnya tidak melihat ada kucing meloncat di sana. Saya jelas melihatnya. Masa kalian tidak percaya kepada saya? Pak Bagas? Kenapa? Apa Pak Bagas sedang tidak sehat? Atau kenapa dia bertingkah aneh? Ini sangat tidak profesional. Hal yang tidak pantas dilakukan di acara rapat ini. Apapun masalahnya Pak Bagas, ini sangat tidak baik. Ini di luar kewajaran, di luar nalar seperti orang gila saja teriak-teriak hal yang tidak jelas. Keluarkan kucing itu sekarang! Bagaimana bisa kalian membiarkan hewan menjijikan itu duduk di atas meja proyek kita? Pak Bagas, ini sangat tidak profesional. Hal yang sangat tidak pantas dilakukan di acara rapat ini. Apapun masalah pribadinya. Kenapa kau bicara Ini di luar seperti kewajaran. Di luar nalar kita semua. Kalian semua buta. Dia ada di sana, tepat di depan mata saya. Dan kalian semua, jangan coba-coba bilang kalau saya gila. Saya benar-benar melihatnya. Jangan bilang saya gila. Suasana di ruang rapat yang tadinya formal mendadak berubah mencekam. Bagas berdiri mematung di depan layar presentasi, namun matanya tidak lagi tertuju pada grafik keuntungan. Peluh membanjiri keningnya, membasahi kerah kemeja birunya yang rapi. Tangannya yang memegang tablet mulai gemetar hebat. Dan Bagas pun mulai meninggalkan ruangan rapat. Dan peserta rapat pun ramai membahas hal yang dialami Pak Bagas hari ini. Kejadian di kantor tadi sore hanyalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Bagas yang kini dianggap gila oleh rekan-rekannya pulang dengan jiwa yang hancur. Namun kucing itu, dia tidak tetap di kantor. Dia mengikuti Bagas pulang. Sampah berbulu. Pergi kau sampah berbulu. Pergi kau dari hadapanku. Kejadian ini berlangsung hingga larut malam, hingga adiknya, si Rian, mendatangi rumah Pak RT meminta bantuan. Assalamualaikum Pak RT Mulyono.
Waalaikumsalam, Pak Rian. Ada apa ini? Tumben malam-malam kesini. Sedang hujan lagi. Ada yang bisa dibantu, Pak Rian? Begini Pak RT, dari semalam kata Bu Santi, istrinya Pak Bagas, udah ketakutan seperti ada yang mengejar dia atau dikejar-kejar makhluk halus Pak RT. Baik, Mas Rian. Silahkan duduk dulu, Mas Rian. Ceritakan dulu semua, baru nanti kita berangkat ke rumah Pak Bagas. Iya Pak RT, jika bisa kita sekarang ke rumah Mas Bagas Pak. Dan saya juga sudah telepon Bu Dokter Firdah untuk datang ke rumah sekarang. Jadi nanti kita ketemu di rumah Mas Bagas Pak RT. Baiklah, Mas Rian. Kita akan berangkat ke rumah Pak Bagas. Izin ya, saya pamit dulu sama Bu RT. Siap Pak RT, makin cepat lebih baik. Takut Mas Bagas tambah beringas kemana-mana. Dia sudah mengurung diri dan terus berteriak kalau kamarnya penuh dengan air dan bau busuk kucing mati. Takut terjadi lebih parah lagi Pak RT. Bisakah kita berangkat sekarang? Dan saya juga sudah telepon Bu Dokter Firda agar bisa ke rumah Mas Bagas Pak RT. Kita berangkat sekarang. Yang penting sudah izin Bu RT. Semoga bisa tertolong Pak Bagas. Suasana semakin mencekam. Kedatangan Pak RT dan Dokter Firda ke rumah Bagas bersama Mas Rian masih disertai angin dan hujan deras. Serta kondisi kamar Bagas pun masih terlihat petir di luar jendela, sesekali menerangi ruangan kamar tidur Bagas. Bagas masih terduduk di kasur yang telah hancur olehnya. Tubuhnya yang sudah berantakan dengan ulahnya sendiri pun semakin beringas dan menjadi-jadi. Mas, tolong sebutkan Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Jangan bikin kita semua mati di sini. Gudang kantor. Saya sengaja. Kucing itu terus mengeong di gudang saya. Saya benci sekali suara kucing di saat saya berada di gudang. Saya tidak mau di gudang saya ada sampah berbulu. Saya siram dia pakai air mendidih di gudang. Dan anak kucing yang lain saya kunci di dalam sampai mati kelaparan. Astagfirullahaladzim! Tega kamu Mas Bagas! Tiba-tiba suara kucing mengeong dalam jumlah banyak di sekeliling Bagas. Dan semuanya mendengar kucing mengeong itu. Wahai makhluk Allah, dia sudah mengaku. Kembalilah ke alammu. Biarkan keadilan hukum alam yang menghakiminya. Sebaiknya kita berdoa dan memohon agar makhluk itu berhenti mengganggu Mas Bagas. Tiba-tiba Bagas kejang-kejang hebat. Kedua tangannya mencengkeram lehernya sendiri, seolah sedang memuntahkan sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Dari mulutnya keluar tetesan air berwarna hitam yang berbau sangat busuk, bau bangkai. Sebaiknya kita berdoa, semoga dia tidak kenapa-kenapa. Dan setelah ini, Bu Dokter cek Mas Bagas ya. Baik Pak Ustadz, Pak RT, saya akan periksa Mas Bagas. Semoga tidak kenapa-kenapa dan dia bertobat. Mereka berdoa bersama agar apa yang dialami Mas Bagas pergi berlalu dari Mas Bagas. Bismillahirrahmanirrahim. Selang setelah berdoa, Bu Dokter mulai memeriksa kondisi Pak Bagas. Dia hanya pingsan, Mas Rian. Dia tidak kenapa-napa. Mungkin karena doa kita, dia terbebaskan dari karmanya dia. Penyesalan yang datang di ujung napas tidak akan pernah bisa memutar kembali waktu. Tapi waktu yang diberikan untuk kembali menjadi orang baik adalah jalan terbaik bagi orang yang memahaminya. Bagas mulai mencintai kucing, seperti istrinya mencintai kucing-kucing liar, dan mulai memelihara kucing-kucing liar. Sebab pada akhirnya, pertobatan bukan sekedar air mata yang jatuh meratapi masa lalu, melainkan langkah nyata dalam memeluk kehidupan baru. Lewat jemari yang kini menyayangi makhluk-makhluk tak bersuara itu, Bagas mendapati bahwa mengetuk pintu maaf dari langit bisa dimulai dengan membuka pintu rumah bagi mereka yang terlantar di bumi.